Erick Thohir umbar target emas dan bonus atlet SEA Games 2025. Market value Justin Hubner meroket. Jejak emas Indra Safri yang diremehkan jelang SEA Games. Indonesia dan Vietnam jadi korban pelecehan tuan rumah Thailand. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Market value Justin Hubner meroket. Angka statistik terbaru yang dirilis Bursa Transfer membuktikan bahwa Justin Hubner bukan sekedar selebriti lapangan hijau, melainkan aset paling berharga yang sedang menapaki puncak karirnya di usia muda. Seringkali kita mendengar nada sumbang yang meragukan kontribusi pemain diaspora. Ada yang bilang mereka hanya menang nama atau gimmick media sosial. Namun, data terbaru membungkam semua keraguan itu dengan cara yang sangat elegan. Justin Hubner, bek andalan kita yang dikenal dengan gaya main tanpa kompromi, diam-diam terbang tinggi di pasar pemain Eropa. Update terbaru nilai pasar pemain keturunan Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan pada profil Hubner. Kenaikan nilai pasar ini bukan angka goib yang muncul tiba-tiba. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Justin Hubner melesat naik dari 5,21 miliar menjadi 6,08 miliar. Lonjakan ini adalah refleksi nyata dari performa konsisten yang dia tunjukkan di level klub. Saat pemain lokal mungkin stagnan, Hubner justru meroket. Ini menandakan bahwa pemandu bakat dan analis data di Eropa mengakui kualitasnya. Ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1 dan mentalitas preman yang dia bawa adalah kualitas premium yang mahal harganya. Bagi kita supporter, kabar ini adalah validasi yang membanggakan. Kita memiliki bek yang harganya terus naik, yang artinya kualitasnya terus berkembang. Hubner membuktikan bahwa dia serius meniti karir, bukan sekedar mencari popularitas di Indonesia. Kenaikan ini juga menjadi sinyal bagi klub-klub besar lainnya untuk mulai melirik. Kita sedang melihat proses pematangan seorang bek kelas dunia tepat di depan mata kita sendiri. Prestasi individu Justin Hubner di pasar transfer ini wajib menjadi motivasi bagi rekan-rekannya di Timnas untuk terus meningkatkan kualitas diri agar nilai tawar pemain Indonesia semakin disegani di kancah internasional. Jejak emas Indra Safri yang diremehkan jelang SEA Games. Publik sepertinya menderita amnesia sesaat dan lupa bahwa sosok yang kini diragukan adalah orang yang sama yang mengakhiri kutukan 32 tahun tanpa emas. Menjelang SEA Games 2025, suara-suara skeptis kembali terdengar nyaring mengarah ke bench Timnas Indonesia U22. Banyak yang meremehkan kapasitas Indra Safri. Ada yang bilang taktiknya usang, ada yang bilang dia hanya beruntung. Narasi-narasi ini sungguh menyakitkan dan tidak tahu terima kasih. Kita seolah lupa dengan euforia gila di Kamboja 2 tahun lalu. Siapa yang memimpin tim saat itu? Siapa yang meracik strategi saat kita menghajar Thailand di final yang berdarah-darah itu? Indra Safri. Jejak emas Indra Safri adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapus. Dia adalah spesialis turnamen usia muda. Dia tahu caranya memenangkan hati pemain dan membangun mentalitas juara dalam waktu singkat. Meremehkan pelatih yang sudah terbukti memberikan gelar juara adalah tindakan yang naif. Indra mungkin bukan pelatih dengan filosofi sepak bola paling modern ala Eropa, tapi dia adalah pelatih yang paling paham jiwa pemain Indonesia. Dia tahu tombol mana yang harus ditekan untuk membuat pemain lokal tampil kesetanan. Kritik boleh saja, itu bagian dari sepak bola, tapi meremehkan rekam jejak juara adalah kesalahan besar. Indra Safri sedang bekerja dalam diam, menyusun kepingan kekuatan baru dengan kombinasi pemain lokal dan abroad. Keraguan publik ini justru bisa menjadi senjata rahasia baginya. Indra Safri selalu tampil lebih baik saat dia diposisikan sebagai underdog atau saat kemampuannya dipertanyakan. Dia akan mengubah cibiran menjadi tepuk tangan di akhir turnamen nanti. Pembuktian ulang dari tangan dingin Indra Safri di Thailand harus menjadi jawaban telak yang membungkam mulut para peragu dan mengembalikan rasa hormat yang layak dia dapatkan. Indonesia dan Vietnam jadi korban pelecehan tuan rumah Thailand. Ketidakprofesionalan panitia pelaksana tuan rumah kembali mencoreng wajah pesta olahraga Asia Tenggara dengan kesalahan fatal yang melukai harga diri bangsa.
Belum juga keringat pemain menetes di lapangan. Emosi kita sudah dibuat mendidih oleh ulah tuan rumah Thailand. Kabar tentang kesalahan pemasangan bendera yang menimpa kontingen Indonesia dan Vietnam adalah sebuah pelecehan simbol negara yang tidak bisa ditolerir. Ini bukan sekedar salah teknis atau human error biasa. Dalam event sekelas SEA Games, detail seremonial seperti bendera adalah hal yang paling sakral. Kesalahan ini menunjukkan ketidaksiapan atau mungkin ketidakpedulian panitia terhadap tamu-tamunya. Kita masih ingat insiden bendera terbalik di masa lalu yang memicu kemarahan nasional? Kini, sejarah kelam itu terulang lagi dengan bentuk yang berbeda namun esensinya sama. Kurangnya rasa hormat. Indonesia dan Vietnam, dua kekuatan besar di ASEAN, diperlakukan dengan ceroboh. Di mana panitia pelaksana memasang tulisan INA yang justru menaruh bendera Laos, sedangkan Vietnam justru dipasang dengan tulisan TA. Wajar jika supporter marah. Bendera adalah identitas. Ketika identitas itu dipermainkan, darah nasionalisme pasti bergejolak. Rasa tersinggung ini bukan soal baper, tapi soal martabat. Namun, kita harus cerdas menyalurkan amarah ini. Jangan sampai emosi di media sosial merusak konsentrasi atlet. Justru, pelecehan ini harus dijadikan bahan bakar dendam positif. Para pemain timnas Indonesia harus menanamkan dalam pikiran mereka bahwa cara terbaik untuk membalas pelecehan ini adalah dengan mempermalukan tuan rumah di lapangan sepak bola. Kita harus membuat bendera merah putih berkibar paling tinggi di tiang juara, memaksa mereka mendongak dan menghormatinya dengan benar. Insiden memalukan ini biarlah menjadi pemicu semangat puputan bagi Garuda Muda untuk mengobrak-abrik pertahanan Thailand dan membungkam arogansi tuan rumah dengan prestasi nyata. Erick Thohir umbar target emas dan bonus atlet SEA Games 2025. Angka fantastis yang masih dirahasiakan menjadi misteri manis yang siap meledakkan semangat juang para atlet untuk memburu emas sebanyak-banyaknya. Ketua Umum PSSI yang juga Menpora, Erick Thohir, kembali memainkan peran psikologisnya dengan brilian. Beliau tidak ragu mematok target tinggi, 85 medali emas. Ambisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak datang untuk main-main. Kita datang untuk juara umum atau setidaknya papan atas. Namun, yang paling menarik adalah gula-gula yang disiapkan di balik target tersebut. Erick Thohir secara terbuka menyinggung soal bonus. Meski nominal pastinya masih dirahasiakan, beliau memberi kode keras bahwa angkanya akan fantastis. Strategi merahasiakan angka ini justru cerdas. Ini memicu rasa penasaran dan motivasi berlipat. Para atlet, termasuk pemain timnas U22, tahu bahwa Pak Erick tidak pernah ingkar janji soal apresiasi. Ingat bonus-bonus sebelumnya? Selalu cair dan jumlahnya bikin senyum lebar. Bagi supporter, ini adalah bukti bahwa kesejahteraan dan apresiasi atlet kini diperhatikan serius. Tidak ada lagi cerita atlet berprestasi yang terlantar. Dengan jaminan bonus besar, pemain bisa fokus total 100% di lapangan tanpa memikirkan dapur. Mereka hanya perlu berpikir bagaimana caranya menang. Target 85 emas adalah beban berat. Tapi, dengan iming-iming apresiasi yang setimpal, beban itu berubah menjadi tantangan yang menggairahkan. Ini adalah manajemen motivasi modern, reward besar untuk hasil besar. Janji bonus fantastis ini diharapkan menjadi suntikan doping legal yang membuat para atlet kita tampil kesetanan demi mengharumkan nama bangsa dan menyejahterakan masa depan mereka sendiri.